Om Santi 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 Om. Memasuki musim kemarau, 7 desa di Kabupaten Buleleng diprediksi alami kesulitan air bersih. Meski mempunyai keterbatasan dalam penglihatan, seorang anggota polisi tetap disiplin menjalankan tugasnya. Kesiapan tim bulu tangkis Indonesia menghadapi event SEA Games 2017 mendatang. Sanur Mostly Jazz, event musik yang mempertemukan musisi lokal dan internasional dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentunya kami akan membawakan berita menarik dan inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Memasuki musim kemarau, 7 desa di Kabupaten Buleleng diprediksi alami kesulitan air bersih. Akibat dari debit air yang semakin mengecil, salah satu desa terpaksa harus bergilir untuk mendapatkan air bersih. Beberapa desa di Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang sering alami krisis air bersih ketika musim kemarau tiba. Salah satunya di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seridet Buleleng ini. Setiap tahunnya di 2 dusunnya, yakni Dusun Kemang Sari serta Dusun Labasari, selalu mengalami krisis air bersih. Ini dikarenakan debit air desa yang berada di tengah hutan mulai mengecil lantaran musim kering. Air yang biasanya setiap hari mengalir ke rumah-rumah warga ini kini tidak lagi. Air pam desa ini terpaksa mengalir 2 hari sekali, itu pun hanya di beberapa titik keran umum yang ada di sepanjang desa. Warga pun terpaksa antre untuk mengambil air untuk distok di saat air tidak mengalir. Salah satu warga mengaku, krisis air bersih ini selalu dialaminya setiap tahun saat musim kemarau tiba. Di tahun ini, nasib warga lebih baik lantaran air masih bisa digilir selama 2 hari sekali. Air yang diambil warga ini pun dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk mandi, warga ada yang mandi ke sungai yang lumayan jauh dari rumahnya. 2 hari. 2 hari sekali? Ya. Itu giliran atau gimana? Gilir. Emang kesulitan airnya di sini? Iya. Ini airnya dipakai apa, Pak? Pakai makan. Pakai di rumah ya? Rumah. Kalau pet di rumah enggak mau? Enggak ada. Enggak ngalir? Enggak. Sudah ada berapa hari enggak ngalir? Sudah ngepuan 2 hari. Dari data BPBD Buleleng, sebanyak 7 desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng telah melaporkan terjadinya krisis air. 7 desa yang alami krisis air bersih setiap tahunnya adalah Desa Pangkung Paruk, Desa Julah, Desa Sembiran, Desa Ularan, Desa Lokapaksa, Desa Pacung, serta Desa Selat. Nantinya, 7 desa yang mengalami kekurangan air bersih ini akan dipasok air bersih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng. BPBD Buleleng telah menyiagakan 3 kendaraan tangki untuk memasok air bersih ke 7 desa tersebut. Tetap ya, mana daerah-daerah yang kekeringan, kekurangan air pasti selalu turun. Berapa mobil tangki yang dikerahkan? Kita sudah siapkan 3 mobil tangki di provinsi, tinggal kita kontak aja. Hari ini kita kontak, besok datang. Musim kemarau di tahun 2017 ini diperkirakan akan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Selain mengecilnya debit air, musim kemarau ini pun berdampak terhadap puluhan hektar lahan pertanian yang tidak bisa ditanami lantaran hanya mengandalkan air hujan untuk bercocok tanam.
Putu Wijana melaporkan untuk NET. 3 hari pasca diduga tercampurnya air pam Desa Tinga-Tinga dengan racun pestisida, pihak pengelola air desa langsung menguras bak Kaptering 4. Ini dilakukan setelah keluarnya hasil lab forensik Polda Bali yang menyatakan sampel air di Kaptering negatif. Pengelola air pam Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Grogak, Buleleng, Bali menguras bak Kaptering air pam desa pada Minggu siang. Dikurasnya bak penampungan air desa ini setelah garis polisi dibuka oleh aparat kepolisian Polsek Celukan Bawang. Ini menyusul keluarnya hasil laboratorium forensik Polda Bali yang menyatakan sampel air di bak Kaptering negatif dari racun pestisida. Pertama kan sebelum kita terima informasi yang menyatakan bahwa air itu sudah layak untuk dikonsumsi, tentu kami tidak berani mengambil langkah-langkah selanjutnya. Nah, karena itu sudah ada secara lisan, jadi langkah yang pertama kami ambil adalah melakukan pengurasan secara keseluruhan agar betul-betul nanti masyarakat dijamin tidak lagi ada unsur terkontaminasi di sana. Karena kami punya masyarakat traumanya sangat luar biasa nih. Artinya masih ada trauma? Ada beberapa yang masih trauma memang, karena kan terutama kan yang bagi masyarakat memang betul-betul menggunakan air itu untuk dikonsumsi. Sementara itu, menurut aparat kepolisian Polsek Celukan Bawang bahwa dibukanya garis polisi di bak Kaptering ini menyusul diterimanya hasil lab sampel air dari bak Kaptering ini yang hasilnya negatif dari racun. Namun dari 3 sampel air yang diambil, lab forensik Polda Bali masih memeriksa 2 sampel air yang diambil di rumah warga yang diduga tercampur racun pestisida. Sesuai dengan perintah daripada Pak Kapolsek, melalui Babin Kaptimas Celukan Bawang, Kabar Kres Tinga-Tinga, bahwa pos lain dibuka oleh Pawas beserta anggota. Silakan nanti untuk pembersihannya lebih lanjut koordinasi kepada Bapak Mikel. Artinya air gimana Pak? Dari kepolisian sendiri sudah diizinkan untuk dikonsumsi? Dari sana Pak, dari Buleleng, dari petugas pemeriksaan hasil lab sana tuh diperintahkan sudah sudah bisa airnya dikonsumsi. Kemarin disampaikan sama Pak Kapolsek, tadi ada perintah langsung membuka pos lain dari Kapolsek sendiri. Artinya hasil dari lapor belum keluar? Belum hasilnya, karena banyak sampel sesuai dengan arahan daripada Pak Kapolsek, banyak sampel yang perlu diperiksa. Meskipun air pam Desa Tinga-Tinga telah diberikan untuk dikonsumsi, namun warga pun memilih untuk tidak mengkonsumsi air pam desa tersebut. Air pam desa ini sementara masih digunakan warga untuk mencuci pakaian serta mandi. Salah satu warga mengaku trauma akan peristiwa yang menimpa warga Desa Tinga-Tinga ini. Namun beberapa warga pun ternyata langsung menggunakan air pam desa ini digunakan untuk memasak dan memberi minum hewan ternaknya. Sementara pasokan air oleh BPBD Buleleng ke warga Tinga-Tinga telah dihentikan lantaran air pam desa telah bisa dikonsumsi kembali. Mungkin sekarang sudah berani, kalau udah dikuras berani, udah ada berganti airnya. Artinya nggak mau lagi? Enggak. Sekarang sebelum dikuras tidak berani minumnya. Tapi hari ini? Belum digituin, dialirkan airnya. Belum mengalir, masih dikuras ya? Iya, masih. Tapi setelah ini berani? Berani. Sebelumnya, warga Desa Tinga-Tinga digegerkan dengan dugaan tercampurnya air pam desa dengan racun pestisida. Ini dikarenakan air pam desa tersebut berbau menyengat dan keruh. Namun pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dengan mengambil sampel air untuk diteliti di lab forensik Polda Bali. Hingga saat ini, aparat kepolisian Polsek Celukan Bawang telah memeriksa 3 orang saksi termasuk pengelola air pam desa. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Warga Desa Melikan, Yogyakarta krisis air bersih akibat dampak musim kemarau panjang. Demi memenuhi kebutuhan air, warga pun berjalan kaki 1 km ke telaga hingga menjual ternak untuk bisa membeli air bersih. Berbekal sebilah bambu, gayung dan jeriken, Kasim kakek berusia 70 tahun ini berjalan kaki 1 km dari rumah ke Telaga Banteng setiap harinya. Lubang-lubang tanah di tengah telaga yang mengering atau biasa disebut belik inilah yang menjadi oase di kala musim kemarau melanda. Beruntunglah, belik yang dibuat warga Desa Melikan masih mengeluarkan air. Meski tercium aroma tanah, air ini terpaksa Kasim pakai untuk mencuci dan mandi. Ini terus dilakukannya agar kebutuhan air sehari-hari terpenuhi. Krisis air bersih sudah terjadi 2 bulan terakhir akibat kemarau panjang yang juga melanda 7 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
Amargi tebih niku nggih. Nggih. Pegel boyoke. Ping pinten, Mbah? Ping 3 sing dinten niku. Sementara tak hanya Kasim, puluhan warga juga memilih mengambil air dibeli untuk menghemat air di rumah. Selama musim kemarau tahun ini, rata-rata warga membeli air bersih 3 kali sehari. Bahkan, warga ada yang terpaksa menukar hewan ternak dewasa dengan usia lebih muda, agar sisa uangnya bisa digunakan untuk membeli air. 103 doso. Aurat mboten Bu. Aurat Bu. Terus yang tanin niku. Terus nate jual hewan apa? Nggih. Napa Bu? Nggih. Ngoti lembu. Kemendo ngoten niku Bu wong nek mboten Jawa-Jawa mboten rendeng-rendeng niku nggih telas kathah 7 ten 8 tangki ngoten Bu. Tiap tahun gini terus. Nggih. Kondisi yang berulang setiap tahun ini belum diperhatikan oleh pemerintah setempat. Bahkan, kurun waktu 10 tahun terakhir, pengajuan usulan bantuan jaringan pipa air PDAM tidak digubris. Setiap tahun pasti mengusulkan untuk pipanisasi, mohon segera masuk di mulian itu melalui DWRK, pasti Mbak setiap tahun. Terus yang kedua, kita mencoba untuk kerjasama sama pihak-pihak yang mungkin ada kepedulian sama mulian. Warga hanya bisa berharap perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat untuk menyelesaikan masalah rutin ini, agar penderitaan mereka sirna. Prastiawati melaporkan untuk NET. Terdesak kebutuhan ekonomi, tukang ojek nekat menjadi kurir narkoba. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dita? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Beralasan terdesak kebutuhan ekonomi, tukang ojek nekat menjadi kurir narkoba. Selain itu, Satres Narkoba Polresta Denpasar juga mengamankan 2 pengedar lainnya dan seorang pengguna. Abdul Kolik, salah seorang tukang ojek di seputaran Kuta, kini hanya bisa menyesal setelah tertangkap Satres Narkoba Polresta Denpasar. Karena desakan ekonomi, dia nekat menjadi kurir narkoba jadi sabu. Abdul Kolik berhasil ditangkap di tempat tinggalnya pada Selasa 4 Juli lalu. Menurut pengakuannya, untuk sekali antar paket dia mendapat upah 50.000 dari seorang napi di lapas Kerobokan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 31 paket sabu seberat 15,75 gram. Petugas juga mengamankan 2 pengedar lainnya, yakni Imam Haryadi dan Rahmat Hidayat. Mereka juga mendapat perintah dan upah mulai dari 50 hingga 100.000 dari oknum napi di lapas Kerobokan. Dari 3 orang tersangka secara jelas menyatakan bahwa dapatnya barang bukti tersebut dari dalam lapas. Selain pengedar, Satres Narkoba Polresta Denpasar juga mengamankan Akira Raffi, seorang mahasiswa di salah satu institut seni di Denpasar. Mahasiswa yang sudah menggunakan sabu sejak 4 tahun lalu ini ditangkap pada 8 Juli lalu di seputaran Denpasar. Biasanya dia mendapatkan sabu dari seorang oknum napi di lapas Kerobokan. Dari gambar pelaku penyalahgunaan narkoba ini, petugas mengamankan total 34 paket sabu dengan berat 25,32 gram. Ketiga tersangka pengedar terancam dengan hukuman 15 tahun penjara, sedangkan pengguna 12 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Minggu dini hari kericuhan terjadi di rutan kelas 2B, Pekanbaru, Riau. Petugas gabungan yang mengamankan penyebab kericuhan di rutan Sialang Bungkuk dilempari batu oleh para tahanan. Ricuh terjadi di rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau Minggu dini hari. Berawal dari upaya petugas mengamankan seorang tahanan yang diduga sebagai provokator. Tahanan lain kemudian melawan dan melempari petugas dengan batu. Aksi ini dibalas petugas dengan tembakan gas air mata. Manfaatkan situasi ricuh, salah satu tahanan berusaha melarikan diri memanjat atap rutan, namun gagal. Kami diminta oleh Kumham untuk melakukan pemisahan antara napi atau lapas, napi atau narapidana yang selama ini melakukan upaya-upaya provokasi ataupun upaya-upaya intimidasi terhadap teman-teman napi yang lain supaya bisa tidak terjalin lagi dengan cara melakukan komunikasi dan pemindahan. Diduga menjadi provokator kericuhan 5 Mei lalu yang sebabkan 473 tahanan melarikan diri, polisi mengamankan 17 tahanan dan narapidana. 9 orang dibawa ke lapas Bangkinang dan 8 orang ke lapas Tembilahan. Saat digeledah, salah satu tahanan kedapatan memiliki telepon genggam. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi selanjutnya terkait kebakaran kapal di Pati, Jawa Tengah. Peristiwa ini berdampak pada kerugian materi, lebih dari 450 orang terdampak, sementara para pengusaha rugi miliaran rupiah. Terbakarnya 12 kapal milik nelayan di Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah berdampak besar bagi ekonomi warga. Puluhan pengusaha kapal mengaku alami kerugian hingga 5 miliar per kapal. Bagi pengusaha, bencana kebakaran kapal terbesar sepanjang sejarah ini merupakan dampak sulitnya perizinan SLO atau Surat Layak Operasi Kapal Perikanan. Kesulitan memperoleh SLO membuat kapal tak beroperasi dan bersandar berdekatan, sehingga hal ini memperbesar resiko bencana kebakaran. Semua kapal itu harus tertib dokumen, cuma pelayanan di daerah itu yang kurang maksimal. Jadi semua sudah verifikasi, semua cuma kan kalau pelayanan terhambat mungkin di perhubungannya atau di KKP-nya, kan dampaknya kapal tidak bisa berangkat. Akibat kebakaran, lebih dari 450 nelayan terdampak. ABK saya 40 orang terus makan apa lagi ini, nggak bisa melaut lagi. Karena nggak bisa cepat-cepat berangkat kemarin habis lebaran terus gimana lagi kendala surat terus. Ya nganggur, terpaksa harus nganggur, ini nggak ada kerjaan. Harapannya apa, gimana lagi ya, sudah nggak ada harapan lagi ini. Sejumlah nelayan bahkan tak lagi memiliki pekerjaan. Setidaknya 12 kapal terbakar sejak Sabtu siang saat sejumlah nelayan memperbaiki kapal. Pemadaman terhambat sulitnya akses menuju lokasi. Apsari Retno, Saiful Hanif melaporkan untuk NET.
Polri mendukung pemblokiran Telegram oleh Menkominfo. Kapolri Jenderal Tito Karnavian membeberkan jika sejumlah aksi terorisme di Indonesia direncanakan melalui aplikasi ini. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir aplikasi Telegram. Polri mengakui sudah lama mencium geliat pergerakan teroris melalui media sosial Telegram. Karena sistem komunikasi ini, ini banyak digunakan oleh kelompok-kelompok teroris. Mulai dari kasus-kasus sebelumnya, seperti kasus di bom Tamrin, Jakarta, kemudian di Medan, di Bandung, kemudian terakhir di Veletehan, itu semuanya mereka berkomunikasi menggunakan sistem aplikasi Telegram. Kenapa? Karena banyak fitur-fitur, satu di antaranya dienkripsi sehingga sulit untuk disadap ya. Yang kedua adalah mampu menampung grup sampai 10.000 dan kemudian menyebarkan paham-paham di sana. Polri pun sudah mengenali pola self-radicalization yang menjadi proses radikalisasi baru. Pembelajaran paham-paham radikal hingga kursus membuat bom kini bahkan bisa diakses bebas melalui internet tanpa harus melalui tatap muka. Karena itu, patroli cyber di dunia maya akan ditingkatkan. Begitu juga proses deradikalisasi pada warga yang terpapar paham radikal. Aris Satya, Iras Anggraini melaporkan untuk NET. Meski mempunyai keterbatasan dalam penglihatan, seorang anggota polisi tetap disiplin menjalankan tugasnya sebagai seorang pelayan masyarakat. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi nunggu. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar. Pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya.
Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Tak menyerah dan tetap bertugas walau dengan segala keterbatasan. Ya inilah sosok dari seorang Brigadir Nyoman Rintek, 17 tahun pasca kecelakaan naas yang membuatnya kehilangan penglihatan. Hingga kini ia tetap bertugas di Polsek Kubu Karangasem, Bali. Selamat siang Taruna Komandan. Posko Karangasem nanti? Sementara dalam keadaan situasi aman dan terkendali. Bertugas sebagai operator radio di Satuan Polsek Kubu Karangasem, Bali. Inilah sosok Brigadir Nyoman Rintek. Tak tampak ada yang berbeda dari penampilan luarnya. Namun sejak tahun 2000, Brigadir Nyoman Rintek kehilangan penglihatan akibat kecelakaan saat menjalankan tugas. Masih teringat jelas hari naas itu yang membuatnya harus terbaring koma selama 41 hari di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Habis nulis mutasi. Lanjut saya pulang mengambil jaket untuk piket malam. Setelah itu sampai di jalan ngambil sepeda tertabrak drum. Sempat bertugas seperti biasa selama 2 tahun, sayang malang tak dapat ditolak. Setelah operasi dan pengobatan 4 tahun pasca kecelakaan, penglihatan Brigadir Nyoman mulai bermasalah hingga hilang total pada tahun 2000. Di balik semua peristiwa yang ia alami, Brigadir Nyoman tak patah arang dengan hidupnya. Hingga kini selama 17 tahun ia tetap menjalankan tugasnya. Setiap pagi dibantu istrinya Nyoman Rintek, ia memakai seragam kepolisian kebanggaannya sejak tahun 1983. Setelah berlatih bertahun-tahun, ia pun hafal semua letaknya. Pukul 7 pagi tepat, ia akan diantar istrinya menuju Mapolsek Kubu yang berjarak sekitar 200 meter dari asrama polisi tempat tinggalnya dengan berjalan kaki. Tepat pukul 7.30 bersama rekan kerjanya, Brigadir Nyoman Rintek mulai mengikuti apel. Tak lupa, setiap hari pun dibantu rekannya ia menjalankan sembahyang di pura yang berada tepat di samping Mapolsek Kubu. Rutinitas inilah yang selalu dilakukannya sebelum menjalankan tugas. Di satu sudut ruangan Mapolsek Kubu bersama radio transmitter, Brigadir Nyoman mulai bekerja. Hingga pukul 3 siang ia akan menjaga keluar masuknya informasi melalui radio. Jika ada yang harus ditulis, Brigadir Nyoman akan dibantu oleh rekannya. Brigadir Nyoman sangat terlihat menikmati tugas yang diembannya. Makanya saya tiap hari datang ke kantor. Karena saya di rumah kan tidak punya apa-apa sih, apa-apa karena saya kan nanti kalau tinggal di asrama terus kan bisa stroke itu. Lebih baik kita ke kantor dapat ngomong-ngomong sama bapak-bapak, pimpinan semua tahu menjaga pesawat itu, telepon gitu. Selama bertahun-tahun sesama anggota yang bertugas di Polsek Kubu tak segan membantu segala aktivitas Brigadir Nyoman. Mereka sangat maklum dengan segala kekurangan yang dimilikinya. AKP Made Suatnyana, Kapolsek Kubu Karangasem, Bali mengaku sangat mengapresiasi semangat pantang menyerah Brigadir Nyoman.
hal ini mungkin tugas pokoknya karena beliau tidak bisa ngelihat, kita tempatkan di operator yang menerima taruna atau berita dari Polres maupun dari jajaran lainnya. Termasuk nanti jam 3 juga beliau sudah pulang kantor gitu. Itu yang menjadi suri teladan contoh bagi anggota yang lain di mana beliau memiliki kekurangan tapi masih semangatnya luar biasa dalam rangka tugas. Ucapan syukur selalu terlontar dari Brigadir Nyoman untuk kesempatan yang telah diberikan kepadanya untuk tetap bertugas. Apalagi kepolisian Bali pun telah memberikan apresiasi untuk semua kegigihannya. Sebuah penghargaan dari Kapolda Bali telah ia terima tepat pada perayaan Hari Bayangkara ke-71 lalu. Dukungan keluarga juga menjadi motivasi utama baginya, terutama bagi istrinya yang tak kenal lelah selalu membantunya. Di mata keluarganya, Brigadir Nyoman pun dikenal sebagai pribadi yang tak pernah mengeluh. Enggak, jarang dia ngeluh. Asalkan biarin dah dia ngambil kerjaan apa, mijet itu. Enggak pernah ngeluh dia. Capek tidur gitu. Cuma mau kemana, kalau nggak dijemput, antar dah sana gitu. Brigadir Nyoman hanya berharap terus diberi kesehatan untuk menuntaskan tugasnya hingga pensiun 5 tahun ke depan. Berjuang ya harus berjuang kita ini, soalnya kita kan masih ya fisiknya masih sehat, masih gini, tetap selalu saya melaksanakan ini tugas sekemampuan saya begitu. Belajar dari sosok Brigadir Nyoman Rintek, keterbatasan bukanlah sebuah penghalang untuk tetap memberikan yang terbaik. Kita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Setelah ini akan kami hadirkan berbagai berita olahraga. Tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Espadeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Kunaon deui si Tatang, Pang? Pundung. Hah? Togik? Ya wajar atuh udah rongsokin. Masuk sembarang komat, euy. Itu harta paling berharga ke rumahmu. Pang, harta paling berharga mah keluarga. Ya oke sih. Nya tuh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga deui adalah keluarga. Ingat ke kampung, Pang. Ingat ke si Neng, orang mah. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science.
hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Kita mulai dari cabang olahraga bulu tangkis. Bulan Agustus mendatang akan jadi bulan yang sibuk bagi PBSI. Karena ada 2 event besar yang dihelat di waktu yang bersamaan. Ya, akan ada kejuaraan dunia dan juga ada SEA Games 2017 di Malaysia. Keadaan ini membuat PBSI tidak mampu maksimal dalam menurunkan skuad terbaiknya. Jelang bergulirnya SEA Games 2017 di Malaysia, cabang olahraga bulu tangkis yang kerap diandalkan Indonesia untuk mendulang medali, kini dihadapkan dengan hal yang tidak begitu menguntungkan. Jadwal ajang multi-event 2 tahunan se-Asia Tenggara ini kini bersamaan dengan jadwal kejuaraan dunia bulu tangkis di Skotlandia. Alhasil, PBSI pun kini telah membagi kekuatannya agar tetap bisa berjaya di 2 ajang ini. 2 turnamen besar digelar bersamaan pada bulan Agustus 2017, yakni SEA Games Kuala Lumpur dan kejuaraan dunia di Glasgow. Demi menjaga tradisi emas di 2 ajang tersebut, PBSI bahkan rela mengorbankan nomor tunggal dan ganda putri untuk tidak andil bagian di kejuaraan dunia. Dan sekarang saya sudah bersama Kabid Binpres PBSI, Susi Susanti. Nah, si Susi apa kabar? Si Susi mau nanya nih tentang pertimbangannya apa sih memutuskan nama untuk kejuaraan dunia dan SEA Games dan tidak memasukkan nomor tunggal putri dan ganda putri di kejuaraan dunia? Iya, memang karena kita kan waktunya bersamaan ya, otomatis kita harus ya membagi 2 kekuatan, sehingga kita juga berharap dua kejuaraan ini juga bisa memenuhi target. Kalau semua mungkin difokuskan di satu kejuaraan juga kita juga tidak memungkinkan gitu, karena kita juga berharap bahwa target itu bisa tercapai. Pemikirannya kenapa kita tidak memasukkan ganda putri dan tunggal putri? Saya pikir memang secara kans ya memang ganda putri di kejuaraan dunia mungkin agak sedikit kecil. Begitu pula dengan tunggal putri. Sedangkan kita juga ingin berprestasi di SEA Games. Sehingga saya pikir mungkin full team untuk putri ke SEA Games aja deh. Sedangkan dari sektor tunggal putra, Indonesia lebih fokus untuk ajang SEA Games dengan menurunkan 4 orang. Sementara untuk kejuaraan dunia, Indonesia hanya akan diwakili oleh Antoni Sinisuka Ginting dan Tommy Sugiarto yang berstatus sebagai pemain profesional. Nah, Ginting, apa kabar? Nah, Ting, kamu kan bakal dikirim ke kejuaraan dunia. Terbebani nggak sih sedangkan teman-teman yang lain bakal dikirim ke SEA Games? Merasa terbebani sih enggak ya Mas. Kebetulan saya kepengen banget main apalagi di kejuaraan dunia kan gak gampang juga buat lolos aja nggak gampang. Jadi malah saya mikirnya ini kesempatan yang penting banget sih buat saya buat bisa main di kejuaraan dunia tahun ini. Oke, Ting, kamu kan dikirim karena memiliki ranking terbaik, kadang kamu juga ngalahin pemain-pemain dunia kayak Chen Long, Axelsen, tapi kadang di luar dugaan kamu juga pernah kalah sama pemain non-unggulan gitu. Ini faktornya apa sih? Ya menurut saya kayak kurang konsisten di lapangnya sih, sama kurang matang, jadi kadang performanya baik, kadang turun, jadi ya konsisten di lapangnya masih belum bisa stabil sih. Dan dari sektor tunggal putri, PBSI telah memutuskan untuk fokus di ajang SEA Games kali ini. Dan sekarang saya sudah bersama Fitriani. Fit, kira-kira kamu kan tunggal terbaik di Indonesia saat ini. Untuk SEA Games sendiri, target kamu sendiri apa sih?
Target saya untuk di bergu ya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyumbang poin untuk tim dan semoga hasil di bergu juga bisa dapat gelar untuk Indonesia. Untuk di perorangan target saya pasti sama teman-teman juga ingin dapat gelar. 3 medali emas di ajang SEA Games 2017 Kuala Lumpur kali ini menjadi target yang dipasang PBSI. Sementara di kejuaraan dunia, Indonesia hanya berharap bisa mendapatkan 1 gelar yang ditumpukan kepada sektor ganda putra dan ganda campuran. Haikal Alif, Fajar Zulfahmi melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya tur promosi antara kedua petarung Floyd Mayweather dan juga Conor McGregor akhirnya telah usai di Wembley Arena, London. Namun di rangkaian tur promosi terakhir, McGregor tidak hanya melontarkan ejekan saja, The Notorious bahkan berani memegang kepala Mayweather. Floyd Mayweather dan Conor McGregor akhirnya telah merampungkan tur promosi pertarungan mereka jelang duelnya 26 Agustus mendatang. Setelah Los Angeles, Toronto, dan New York, kini giliran Wembley Arena di London, Inggris jadi tempat rangkaian tur terakhir mereka. Sama seperti dengan 3 pertemuan sebelumnya, serangan verbal seakan sudah menjadi bagian dalam tur promosi. I might not do the same. Might not do the same. I knock you the out. I'm just throw you out, punk. Namun perhelatan di London, McGregor tidak hanya sekedar mengejek. The Notorious bahkan berani memegang kepala Mayweather dalam acara konferensi pers dan seakan-akan ingin memukul kepala petinju asal Amerika ini dari belakang. Boom! I'm so happy you took that out. Tampil di tanah Britania yang secara letak geografis berdekatan dengan Republik Irlandia yang merupakan negara asal McGregor, membuat para penonton yang hadir lebih dominan oleh pendukung The Notorious. Sejak Mayweather masuk ke dalam stage, para pengunjung tak henti mencemooh petinju 40 tahun ini dengan dugaan kasus pajak yang belum dibayarnya. Kini rangkaian tur promosi di 4 kota telah usai. Mayweather dan McGregor telah kembali ke camp latihan masing-masing untuk mempersiapkan pertarungan mereka yang akan berlangsung di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat. Saat lagi kita akan melihat bagaimana serunya Sanur Mostly Jazz, event musik yang mempertemukan musisi lokal dan internasional dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Tetap di Net Bali. Kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Libur musim panas atau summer holiday telah tiba. Bali pun tentu saja dipadati wisatawan mancanegara. Ya, kepadatan ini diprediksi akan terus terjadi hingga berakhirnya summer holiday pada bulan Agustus nanti. Libur musim panas atau summer holiday di sejumlah negara telah tiba. Pesona keindahan Pulau Bali pun masih menjadi daya tarik wisatawan. Seperti pada libur musim panas kali ini, jumlah kedatangan di terminal internasional mulai mengalami peningkatan. Tercatat angka kedatangan di Bandara Ngurah Rai terus mengalami lonjakan sejak awal Juni lalu, yakni mencapai 30.000 per harinya. Dari jumlah tersebut, kedatangan internasional lebih mendominasi. Tahun-tahun sebelumnya, wisatawan Australia lebih mendominasi jumlah kedatangan. Namun untuk libur musim panas tahun 2017 ini, kunjungan wisatawan asal Cina lebih mendominasi, atau sekitar 25% dari total kedatangan internasional di Bandara Ngurah Rai. Untuk kunjungan terbanyak kedua, yakni Australia, dan ketiga adalah India. Pihak Angkasa Pura pun telah mengantisipasi menghadapi lonjakan wisatawan mancanegara. Salah satunya adalah kita mempersiapkan area repacking untuk bagi wisatawan yang ingin membongkar atau repacking sebelum dia berangkat ke negara tujuannya. Nah, kita di Bali ini menyiapkan 2 area repacking di depan gate keberangkatan internasional. Nah, itu tujuannya memang jangan sampai penumpang itu merepacking tasnya atau bagasinya di tengah-tengah flow penumpang di area landside. Itu sih, Mas. Pihaknya memperkirakan jumlah kedatangan akan terus bertambah hingga berakhirnya liburan musim panas di Eropa, Amerika, dan Asia Pasifik. Musim libur panas di beberapa negara sendiri dimulai pada bulan Juni hingga Agustus. Surya Saja melaporkan untuk Net. Nah, yang ini adalah sensasi berlibur di Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali. Festival digelar untuk memberi pengalaman berbeda bagi wisatawan sebelum meninggalkan Pulau Dewata. Inilah wajah baru Bandara Ngurah Rai Bali. Kursi santai ditempatkan di sejumlah sudut bandara. Cahaya dari jendela menjadikan wisatawan dan calon penumpang pesawat serasa berjemur di pantai. So comfortable, I feel good. I'm from Tunisia. I'm here for 9 days for honeymoon, and it was very good. I enjoy it. Serasa masih berlibur di Bali, band akustik dan berbagai permainan disediakan pihak bandara, menemani calon penumpang menunggu penerbangan. Festival Summer Rainbow Holiday digelar pihak bandara karena saat liburan musim panas, Bali dipadati wisatawan. Sesuai dengan beberapa survei yang ada di World Trip Advisor bahwa memang hampir 60% wisatawan di Bali itu mencari tempat sunset untuk menghabiskan waktunya di Bali. Sehingga kita memberikan suatu inovasi yaitu membawa suasana sunset untuk di airport. Sehingga pada saat mereka kesan terakhir di Bali di bandara, mereka masih merasakan suasana sunset di airport. Festival Summer Holiday di Terminal Keberangkatan Domestik dan Internasional Bandara Ngurah Rai berlangsung hingga 16 Juli. Ini menjadi sensasi berbeda bagi wisatawan sebelum meninggalkan Pulau Dewata. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Ya, sekarang kita bergeser sedikit ke Sanur ya, suguhkan penampilan musisi lokal dan nasional. Sanur Mostly Jazz kembali digelar. Kali ini mengangkat konsep Bhinneka Tunggal Ika. Event ini pun menjadi wadah bagi musisi muda berbakat untuk unjuk gigi. Dibuka dengan penampilan balawan musisi jazz ternama Indonesia yang asli Bali. Sanur Mostly Jazz Festival ini mendapat sorakan meriah dari para penonton. Dimulai sejak pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah, festival jazz yang satu ini menyuguhkan latar dengan pesona pantai Sanur yang menawan. Digelar selama 3 hari hingga 16 Juli mendatang. Festival ini diisi oleh penampilan sejumlah musisi tanah air. 2 di antaranya ialah Dewa Bujana dan Yuri Mahatma Quartet. Tak hanya musisi jazz papan atas Indonesia saja. Festival ini mengkolaborasikan penampilan dari musisi muda asli Bali. Salah satunya ialah Pandey Putu. Gadis 14 tahun ini mengaku senang bisa berkolaborasi langsung dengan balawan. Menurut saya bagus banget karena kan yang bisa yang penyuka jazz itu jadi bisa kesini gitu. Dan semua jadi enjoy juga gitu.
Menurut saya sih musik jazz itu asik. Saya juga suka musik jazz kan gitu juga. Asik, kayak refreshing gitu. Jadi kayak... Acara yang digagas oleh musisi jazz ternama Indra Lesmana ini berbeda dengan festival jazz biasanya. Melalui tema Bhinneka Tunggal Ika, Indra membawa nilai budaya pada musik jazz. Kita menganggap tema itu sangat penting untuk diangkat lagi, untuk mengingatkan lagi ke kita semua, untuk supaya kita bisa bonding lagi sama-sama. Musik jazz ini kan musik yang universal, di mana kita merasa musik ini mempunyai magnet untuk menyatukan berbagai macam, bukan hanya berbagai macam manusia dengan latar belakang sukunya, tapi juga bagaimana kultur dan budaya itu bisa sangat lentur. Dengan harga tiket Rp300.000 untuk setiap harinya, wisatawan sudah dapat menikmati musik jazz dengan suasana pantai yang disuguhkan langsung oleh musisi jazz tanah air. Ya, tidak hanya menyuguhkan sajian musik jazz dengan beragam improvisasi, Sanur Mostly Jazz ini digelar juga sebagai ajang atau wadah bagi seniman-seniman dan musisi muda lokal untuk unjuk gigi. Dan untuk kali ini Mostly Jazz Sanur ini digelar dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, dan ini untuk menyemarakkan spirit persatuan, persaudaraan, cinta dan kasih untuk bangsa. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa setelah ditonton langsung di subscribe juga. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan. Matur suksma dan sampai ketemu kembali esok hari. Om Santi 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 Om. Shall we run to? We got the world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me. Yeah, I got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we've done more. I wanna live fast, never look back, that's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did I go, 'cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind, we're coming home tonight. Hey mama, gonna be alright, dry those eyes. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind, no mama, don't stress your mind. Mama, 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 yeah. We're coming home tonight. Mama, 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 yeah. We're coming home tonight. Yo, where do we run to? I got the key, I can see that you need some fun, boo. You ain't gotta worry about nothing when I'm with you. You could get a better view, open up the sunroof. Car we be rolling at steady speeds, taking care of any needs. All my dogs know I'm the one that's full pedigree. Let it go, let it be, take it slow, take a seat. Cry me an ocean, boo, I could go very deep. Yeah, deeper than anybody's ever been. Brown liquor, got us dancing the melodies. I'ma take it where it's never been. Don't think about your ex, he ain't never been. Giving you the energy, what you're giving off right now, it's all positive. And then red lips, red dress, kinda provocative. If I like it, then I should put a rock on it. And when they try and stress your mind, I do the opposite. Hey mama, don't stress your mind, we're coming home tonight. Hey mama, gonna be alright, dry those eyes. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind, no mama, don't stress your mind. Stress your mind. Hey mama, don't stress your mind, we're coming home tonight. Hey mama, gonna be alright, dry those eyes. We'll be back in the morning when the sun starts to rise.
hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day?